Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziom Al-Husna Lubis dengan NIM 2406201214. Dan saya bertugas sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri terakhir dari materi yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saya Hidayah Fitri dengan NIM 2406200073. Kenalkan, nama saya Rifka Aulia Siregar dengan NIM 2406200100 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nasar Maulana dengan NIM 24062088 dari kelompok 3 Psikologi Kepribadian. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang berjudul Pengantar Psikologi Ego Anna Freud, Robert W. White, Hans Hartman, dan Aplikasi Teori Psikologi Ego. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Hidayatul Fitri sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Anna Freud lahir pada tahun 1895 di Vienna, Austria. Anna merupakan seorang psikolog dari aliran psikoanalisis dan juga merupakan anak dari Sigmund Freud. Anna Freud meninggal pada tahun 1982 di London, England. Inti teori Anna Freud mengembangkan teori yang berfokus pada proses tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus hingga memasuki usia remaja. Anna juga mengembangkan definisi mekanisme yang menurut Anna digunakan seorang anak untuk melawan ekspresi impuls, AD, serta superego. Anna Freud memahami pentingnya melibatkan minat anak-anak sejak awal dan perlunya memenangkan rasa hormat mereka untuk keterampilan yang lebih unggul. Sepanjang perjalanan Anna Freud menerapkan teknik analitisnya secara tidak langsung. Anna mendedikasikan martabat dan bakatnya untuk mendalami studi tentang ego. Ego menurut Anna Freud merupakan objek yang sah dari studi psikoanalitik, dengan mengingat bahwa ego tak terlepas dan terlalu terikat dengan ide dan tak terhindarkan dengan superego. Anna Freud memfokuskan ego dengan memberikan penekanan pada pengaruh lingkungan sosial. Anna juga mempertahankan superego dengan ide dan superego. Anna Freud memahami pentingnya melibatkan minat anak-anak sejak awal dan perlunya memenangkan rasa hormat mereka untuk keterampilan yang lebih unggul. Teori Anna Freud dapat diringkas dalam 3 konsep pokok. Yang pertama, psikoterapi anak. A. Teori gabungan kekaguman dan kepercayaan. Teori kegabungan hanya menekankan pentingnya memahami interaksi antara berbagai mekanisme pertahanan diri dan bagaimana mekanisme-mekanisme ini bekerja secara bersamaan untuk melindungi ego, kecemasan, dan konflik internal. B. Melampaui konflik struktural atau bahaya. Perkembangan dalam konteks ini, pemikiran Anna mengacu pada bagaimana individu, terutama anak-anak, dapat berkembang dan menyesuaikan diri meskipun menghadapi konflik internal. C. Asesmen metapsikologi. Anna mengembangkan sistem diagnosis yang menekankan pentingnya pembentukan kepribadian dalam tahap perkembangan, ancaman serius terhadap perkembangan kepribadian, dan potensi hal yang akan mengganggu integritas anak.
D. Pentingnya realitas sosial. Menurut Ana, realitas sosial memegang peranan penting dalam perkembangan psikologi individu, khususnya dalam pembentukan ego dan mekanisme pertahanan. 2. Garis perkembangan. Garis-garis perkembangan menunjukkan usaha ego untuk mampu menghadapi situasi hidup tanpa harus menarik diri dan tanpa memakai mekanisme pertahanan secara berlebihan. 3. Mekanisme pertahanan. Anna Freud memperluas definisi mekanisme Sigmund Freud, mengajukan 7 dimensi: identifikasi, displacement, represi, proyeksi, reaksi formasi, fiksasi, dan rekreasi, yang ditambah Anna Freud dengan repetition, isolation, acceptance, Daniel, sublimation, one-day introduction, reversal, turning again the self, sublimation. Terima kasih kepada Hidayatul Fitri yang telah menjelaskan materi tentang pengantar psikologi ego Anna Freud. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Rifka Aulia Siregar. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan teori psikologi ego menurut Robert White. White terkenal di Italia, Cina, dan Uni Soviet. Pada tahun 1977, ia diberikan penghargaan kemanusiaan dari Amerika Associate of Neurological ahli bedah dan mendapatkan nominasi untuk hadiah Nobel pada tahun 2006 ketika ia meninggal. Ia sangat dikagumi dan sangat legendaris pada setiap fase perkembangan psikoseksual Freud. Terdapat elemen yang penting serta ikut kembang. Teori White merupakan rekonseptualisasi dari tahap perkembangan psikoseksual dengan memakai tema berguru tuntas. Pada setiap tahap perkembangan psikoseksual Freud, ada elemen penting yang ikut berkembang. Elemen itu harus dipelajari, namun terkait dengan kepuasan instiktif. Menurut White, ego dimotivasi oleh kebutuhan eksplorasi, belajar, dan menguasai lingkungan. Motivasi ini disebut dengan effectance motivation. Jika usaha ini berhasil, maka orang akan merasa berkompeten. Perasaan ini bisa membuat orang bertumbuh dan siap menghadapi tantangan hidup. Perasaan bisa menguasai realitas lingkungan ini disebut dengan efikasi diri. Terima kasih kepada Rifka Aulia Siregar yang telah menjelaskan materi tentang pengantar psikologi ego Robert W. White. Selanjutnya materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Nasr Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja kita akan membahas psikologi ego oleh Hans Harman. Harman menyatakan bahwa fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan, yaitu tujuan menuntaskan konflik dan tujuan yang tidak berlatar belakang konflik. Ada dua jenis otomi ego, yaitu yang pertama, otomi primer yang mengacu ke sumber biologis, kemasakan, fungsi persepsi, belajar, ingatan, dan gerakan. Dan yang kedua, otomi sekunder yang merupakan kemampuan ego untuk mengubah fungsi-fungsi yang dikembangkan dalam konflik dengan id, menjadi sarana yang membantu pembiasaan sehat dengan kehidupan. Selain itu, ego memakai prinsip realita, yaitu bisa mengantisipasi kebutuhan pada masa yang akan datang, yang tujuan utamanya yakni beradaptasi dengan lingkungan secara terus-menerus. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada 4 harmoni di dalam dan di luar diri yang harus dipertahankan ego, yaitu yang pertama, mempertahankan keseimbangan individu dengan realitas eksternal, sosial, dan fisik. Dan yang kedua, memantapkan harmoni keseimbangan di dalam ranah id, lantaran id mempunyai beberapa insting yang menuntut pemuasan. Dan yang ketiga, menyeimbangkan 3 unsur mental yang saling bersaing, yaitu id, ego, dan superego. Dan yang terakhir, menjaga harmoni di antara aneka macam tujuannya yang saling berbeda, yaitu keseimbangan antara tugas membantu id dengan tugas sebagai ego independen yang bertujuan tidak untuk memuaskan dorongan. Terima kasih kepada Nasr Maulana yang telah menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang pengantar psikologi ego Hans Harman.
Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang aplikasi teori psikologi ego yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Aplikasi teori psikologi ego. Psikologi ego adalah aliran psikoanalisis yang berakar pada model pikiran struktural id, ego, superego milik Sigmund Freud. Seorang individu berinteraksi dengan dunia luar dan juga menanggapi kekuatan internal. Banyak psikoanalisis menggunakan konsep teoritis yang disebut ego untuk menjelaskan bagaimana hal itu dilakukan melalui berbagai fungsi ego. Penganut psikologi ego berfokus pada perkembangan ego yang normal dan patologis, pengelolaan dorongan libido dan agresif dan adaptasinya terhadap realita perkembangan yang berurutan. Setiap tahap perkembangan psikoseksual yaitu oral, anal, falik, dan genital menghadirkan tantangan tertentu yang harus ditangani secara memadai sebelum individu dapat melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi berikutnya. Dengan menguasai tantangan khusus tahap ego memperoleh kekuatan dalam hubungannya dengan struktur pikiran lainnya, dan dengan demikian menjadi lebih efektif dalam mengatur dan mensintesis proses mental. Freud mengungkapkan prinsip ini dalam pernyataannya, di mana id berada, ego pun berada. Kapasitas yang belum berkembang untuk penguasaan dapat dilihat, misalnya pada bayi yang belum diberi nutrisi, stimulasi, dan perlindungan yang memadai. Selama tahun pertama kehidupan dalam tahap perkembangan oral, ketika mereka memasuki tahap anal, bayi tersebut tidak dipersiapkan dengan baik untuk mempelajari perilaku yang dapat diterima secara sosial atau untuk mengendalikan kesenangan yang mereka peroleh dari buang air besar sesuka hati. Akibatnya, sebagian dari mereka akan mengalami keterlambatan dalam mencapai kendali usus dan akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan amarah. Sementara yang lain akan tenggelam dalam kepatuhan pasif dan tanpa kegembiraan terhadap tuntutan orang tua yang membahayakan kemampuan mereka untuk mengeksplorasi belajar dan menjadi lebih kompeten secara fisik. Sebaliknya, bayi yang telah merasa puas dan terstimulasi dengan baik selama tahap oral memasuki tahap anal dengan perasaan yang relatif aman dan percaya diri. Sebagian besar mereka bekerja sama dalam mengekang hasrat anal mereka dan ingin mendapatkan persetujuan orang tua untuk dilakukannya. Selain itu, mereka aktif secara fisik, bebas untuk belajar dan ingin mengeksplorasi saat otonom. Mereka juga belajar untuk mengikuti aturan yang diterapkan orang tua mereka dan dalam melakukannya dengan persetujuan orang tua. Saat mereka menguasai tugas-tugas khusus yang terkait dengan tahap anal, mereka siap untuk beralih ke tahap perkembangan berikutnya dan serangkaian tantangan berikutnya. Ketika orang dewasa memiliki masalah dengan penguasaan, mereka biasanya melakukannya dengan cara turunan atau simbiosis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur ego kepribadian id, ego, dan superego. Para tokoh di dalam novel Dunia Anna karya Jostein Gaarder berdasarkan konsep psikologi sastra yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan sumber data dari penelitian ini adalah novel Dunia Anna karya Jostein Gaarder. Melalui analisis psikologi sastra dapat diketahui bentuk-bentuk perilaku, perasaan, dan pemikiran para tokoh dalam interaksi di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Penilaian ini juga dapat mengembangkan pribadi seseorang dalam keinginannya untuk menyelamatkan bumi. Sekian dari saya penjelasan tentang aplikasi teori psikologi ego. Dengan berakhirnya penjelasan dari saya, maka berakhirlah juga diskusi kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kelompok 3 mohon maaf dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
don't even know